Untuk di housekeeping, terutama di kompetensi public area, terutama dalam pelaksanaan kegiatan praktek dengan menggunakan manual cleaning equipment, kita menggunakan beberapa jenis alat pembersih. Yang pertama, kita menggunakan squeeze atau juga disebut dengan glass squeeze yang digunakan nanti dalam proses pembersihan kaca. Yang kedua, kita menggunakan spons, nanti fungsinya untuk menggosok permukaan kaca, terutama jika kaca dalam keadaan kotor setelah kita semprotkan dengan bahan pembersih. Selanjutnya kita menggunakan glass flute, fungsinya di sini dalam proses pembersihan kaca, yaitu kita menyeka nanti squeeze setelah kita gunakan dalam proses pembersihan kaca. Dan kita menggunakan 3 soft flute, 1 soft flute digunakan pada saat melakukan dusting pada permukaan benda yang terbuat dari kayu seperti table, kursi dan yang lainnya. Yang kedua, kita menggunakan untuk proses polishing, yaitu polishing pada permukaan kayu. Yang ketiga, kita menggunakan dalam proses polishing pada permukaan metal ataupun besi. Bahan pembersih yang kita gunakan, yang pertama itu ada disebut dengan furniture polish. Ini difungsikan pada proses polishing pada permukaan benda yang terbuat dari kayu. Selanjutnya ada metal polish, itu difungsikan pada saat melakukan proses pembersihan pada permukaan metal supaya permukaan benda yang terbuat dari metal lebih mengkilap. Selanjutnya ada glass cleaner, itu difungsikan pada saat melakukan proses pembersihan kaca, jadi itu chemical yang digunakan. Semua bahan pembersih dan alat pembersih manual kita tempatkan semuanya dalam carry caddy atau carry bucket untuk memudahkan seorang public area attendant dalam proses melakukan pembersihan di public area. Selanjutnya alat pembersih yang kita gunakan, yaitu yang pertama itu ada floor broom atau sapu, kita biasa gunakan pada saat melakukan proses pembersihan lantai atau membersihkan sampah-sampah yang ada di lantai termasuk debu. Yang selanjutnya ada dustpan, itu kita fungsikan untuk menampung sampah atau debu pada saat kita melakukan proses pembersihan lantai atau sweeping. Sekarang kita melakukan proses polishing pada permukaan kayu dengan menggunakan 1 soft flute dan bahan pembersihnya furniture polish. Pertama kita semprotkan furniture polish pada lap atau pada flute. Selanjutnya ratakan bahan pembersih pada flute. Selanjutnya langsung kita lakukan proses polishing. Fungsi polishing itu sendiri yaitu berfungsi untuk mengkilapkan permukaan benda yang sudah selesai tadi kita lakukan proses dusting. Selanjutnya kita melakukan proses glass sweeping pada permukaan kaca. Jadi yang pertama kita mengambil glass cleaner, semprotkan langsung pada permukaan kaca. Selanjutnya mengambil spons, gosok permukaan kaca tersebut agar debu-debu yang menempel pada permukaan kaca dapat terlepas dengan menggunakan spons. Selanjutnya mengambil glass flute, kita ikatkan pada jari-jari tangan dan mengambil squeeze. Langsung kita lakukan proses dengan cara menarik dari bagian atas kaca. Sisanya langsung dilap pada flute. Sekarang kita melakukan proses pembersihan pada permukaan benda yang terbuat dari besi atau metal dengan cara melakukan proses polishing. Semprotkan metal polish pada flute, ratakan pada lap dan usapkan pada permukaan benda yang akan kita bersihkan. Selanjutnya dibalik, ambil pada permukaan flute yang kering dan kita bersihkan supaya lebih mengkilap. Selanjutnya ratakan pada permukaan flute dan lap kembali pada pegangan pintu buat dari besi atau metal. Balik permukaan benda. Ya. Jadi bagian kering
dari cloth itu fungsinya untuk mengkilapkan kembali yang tadi sudah kita bersihkan dengan metal polish. Sekarang kita lanjutkan pada bagian luar. Sekarang kita langsung melakukan proses sweeping pada permukaan lantai. Dustpan kita tempatkan di luar ruangan. Sampah yang sudah terkumpul di dalam penampung atau dustpan kita langsung buang ke dalam tempat sampah. Oke, setelah selesai melakukan proses sweeping pada lantai, itu dilanjutkan dengan melakukan proses pembersihan lantai dengan cara mekanik atau mechanical. Yang perlu kita siapkan, yang pertama ada floor brushing mesin, lengkap dengan sikatnya atau brush. Selanjutnya menyiapkan satu buah white caution. Ini fungsinya untuk menandakan bahwa kita melakukan proses pembersihan dan orang yang lewat tahu bahwa proses pembersihan itu sedang dilaksanakan agar orang berhati-hati. Berikutnya kita menggunakan alat pelindung lainnya, satu pasang boot. Jadi fungsinya supaya kita lebih safety dan aman dalam bekerja. Setelah selesai proses brushing pada lantai, kita lanjutkan melakukan proses pengumpulan air. Yang pertama kita mengambil floor squeeze, fungsinya untuk menarik genangan air. Yang kedua vacuum cleaner, yaitu kita fungsikan adalah wet vacuum cleaner untuk menyedot genangan air yang terkumpul dalam proses brushing dan dilengkapi dengan selangnya. Setelah selesai proses vacuuming atau kita menggunakan wet vacuum cleaner, kita juga harus kembali melakukan pembersihan pada lantai dengan cara proses mopping. Yang perlu kita siapkan adalah satu buah double bucket. Itu ada dua embernya, satu difungsikan untuk menaruh perasan air. Yang kedua kita siapkan mop, itu pada saat proses mopping atau pengepelan. Selanjutnya kita menyiapkan satu buah ember atau bucket lengkap dengan airnya dan satu buah water scoop untuk menaruh air pada ember nanti ataupun pada floor brushing mesin. Dan bahan pembersih yang kita gunakan adalah MPC atau multi purpose cleaner. Oke, sekarang kita siapkan floor brushing mesin. Pertama kita tidurkan dulu brushing mesinnya, pasang sikatnya dengan cara memasukkan sikat dalam floor brushing mesin dan putar ke kiri. Tarik terlebih dahulu untuk memastikan sudah terpasang dengan baik atau belum. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita angkat kembali mesin. Selanjutnya cek kabel. Periksa kabel apakah ada yang terkelupas atau tidak untuk memastikan kita selalu safety dalam bekerja karena kita menggunakan arus listrik. Oke, selanjutnya kita menyiapkan bahan pembersihnya atau chemicalnya. Kita menyiapkan MPC. Kita isi ember air dengan 2 tutup botol MPC saja. Selanjutnya ambil water scoop dan aduk chemical yang sudah tercampur dengan air di bucket. Setelah bahan pembersih tercampur dengan air di bucket, selanjutnya ambil bahan pembersih tersebut. Oke, jadi kita miringkan sedikit mesinnya, ambil bahan pembersihnya dan taruh ke dalam pendampung floor brushing mesin.
Setelah penampung pada floor brushing mesin terisi semikal, selanjutnya kita mengkabel, cek kabel dengan cara dilap terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencari arus listrik. Atau pasang kabel terlebih dulu, taruh di punggung, tarik tuasnya, membuat senyaman mungkin, dan keluarkan bahan pembersih dalam penampung terlebih dahulu sampai benar-benar keluar semua lantai dalam keadaan basah. Dan sudah langsung nyalakan mesin dan lakukan proses floor brushing mesin sesuai dengan SOP. Bawa ke arah ke kanan terlebih dahulu dengan cara mengangkat stang pada pegangan tangan. Untuk memindahkan mesin ke kiri, bawa turun pada pegangan tangan. Keluarkan air kembali jika landai dalam keadaan kering. Selanjutnya tarik mundur untuk mengambil sisi lantai yang belum kita lakukan proses brushing. Bawa ke kiri. Dan lakukan seterusnya seperti itu sampai semua sisi lantai sudah kita lakukan proses brushing. Baik, lantai sudah dalam keadaan semua sudah dibersihkan. Selanjutnya tarik tuas, kembalikan ke posisi semula, cabut cuk dan pindahkan mesin ke tempat yang lain. Setelah selesai proses brushing, kita kumpulkan genangan air dengan cara mengambil floor squeeze. Kumpulkan di tengah-tengah agar nanti lebih mudah kita melakukan proses vacuuming, yaitu dengan menggunakan wet vacuum cleaner. Oke, setelah kita selesai melakukan proses floor brushing dan tadi sudah dikumpulkan genangan air dengan menggunakan floor squeeze, kita lanjutkan yaitu dengan melakukan proses vacuuming. Siapkan wet vacuum cleaner, pasang selangnya terlebih dahulu. Selanjutnya periksa kabel. Sama seperti floor brushing mesin, kabel juga kita periksa apakah ada yang terkelupas atau tidak, karena kita menggunakan arus listrik. Dan itu sangat berbahaya sekali jika sampai kita kena stroke. Jika sudah diperiksa tidak ada yang terkelupas, langsung kita sambungkan cuk tersebut mencari arus listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan proses menyedot genangan air. Yang pertama kita tekan tombol on. Selanjutnya pindahkan wet vacuum cleaner agar kita langsung bisa melakukan proses mopping. Oke, setelah selesai proses vacuuming pada lantai, kita lanjutkan proses mopping. Kita sudah menyiapkan double bucket. Sekarang double bucket tersebut yang sudah berisi air kita tuangkan satu tutup MPC saja. Selanjutnya kita ambil mop, bersihkan mop dulu agar kotoran yang tadinya menempel pada mop bisa kita bersihkan. Selanjutnya diperas pada metallic presernya. Selanjutnya celupkan mop ke dalam ember yang sudah tercampur dengan semikal. Peras kembali. Sekiranya mop sudah dalam keadaan lembab, sekarang kita langsung melakukan proses mopping. Proses mopping kita lakukan dengan cara mundur. Baik, setelah semua selesai proses pembersihan, baik itu manual cleaning equipment dan mechanical cleaning equipment, alat-alat tersebut langsung kita lakukan proses dusting atau pembersihan kembali, karena nanti kita akan lakukan proses penggudangan atau proses storing. Bagaimana alat yang diambil dari dalam keadaan bersih
Alat tersebut harus kembali dalam keadaan bersih juga. Inilah proses penggunaan alat manual dan mekanik di housekeeping Departemen SMK Werdi Silakumara. Salam housekeeping, salam kompeten, selalu jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih.